semuanya. Malam. Ada yang mau bertanya atau apa? Silakan. Iya, Bang Atta, ceritain dong Bang Atta hari ini filmnya premiernya seperti apa, keseruannya. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama dari kakak berarti ya. Ya. Oke. Hari ini filmnya seru sekali. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan antusiasmenya sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia, dari para awak media dan para teman-teman juga sutradara hebat tanah air juga tadi banyak memberikan testimoni yang baik. Di sini saya pribadi bahagia banget, apalagi bisa bekerja sama dengan Pak Parwes dari Star Vision. Dan ini menurut saya salah satu karya yang memuaskan hati saya juga gitu. Terima kasih. Bang Atta, ini kan karya film pertama ya? Iya. Ya, mungkin seperti apa sih? Mungkin kan kemarin juga ada proyek sama Mami juga, lagu gitu kan, sekarang film gitu. Ya, alhamdulillah ini kalau bisa dibilang pertama betul sekali. Kalau yang mungkin kalau main film nggak pertama, tapi untuk film yang pertama kali aku sutradarai ya bener ini. Dan dari cerita awal juga aku brainstorm sama Pak Parwes. Senang sekali ya, beliau orangnya terbuka, dan apalagi saya ini kan istilahnya baru ya di film, tapi walaupun saya mintanya begini sampai ada perubahan cerita luar biasa juga waktu itu, tapi Pak Parwes sangat terbuka dan memberikan jalan untuk kreator-kreator muda atau anak-anak kreatif yang masih muda untuk bisa berkarya di bidang film. Ini beban juga sebenarnya buat saya sebagai, apalagi ini sutradara. Saya sih masih ini banget ya, masih nggak nyangka sampai sekarang saya mau bikin film sendiri gitu. Tapi waktu itu memang gerakan hati, dan film ini memang karena saya suka banget dengan superhero, dan film ini sangat Indonesia banget dan sangat kalau bisa dibilang sangat zaman now banget juga. Tapi 2 tahun tertunda gimana Bang? Mungkin saya sedikit cerita Iya. Boleh, Pak. bahwa Nah itu. jadi Atta udah biasa bikin konten, tapi konten film ini kan beda. Di sini ada drama, ada kearifan lokal, ada hal-hal positif. Jadi waktu Atta bicara dengan saya waktu itu, pesannya hanya satu, saya ingin bikin film yang menginspirasi, film yang positif bagi anak-anak, bagi keluarga, film yang berbicara tentang superhero yang sebenarnya punya kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian kepada masyarakat sekitarnya, dan juga menjadi pendidikan akhlak yang baik di samping pendidikan kebangsaan yang positif. Dan ini yang menurut saya adalah hal yang luput kadang-kadang dalam kehidupan kita. Atta mendedikasikan seluruh waktunya, membesarkan badannya, latihan, apa segala macam, dan mungkin bisa diceritakan gimana kita menghadapi berbagai gelombang pandemi, tapi kita bisa menjadikan karya ini malah bukannya di tengah jalan kita surut semangatnya, tapi makin hari makin baik. Dan alhamdulillah hari ini juga sambutannya sangat positif. Semua orang terkejut dengan kejutan-kejutan yang ada di dalam cerita yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka pikir ini film superhero yang biasa. Ini menurut saya adalah superhero Indonesia yang senyata-nyatanya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ada kendalanya nggak sih Bang Atta menggarap film ini, ada kendalanya nggak sih? Kalau kendala pasti ada, karena memang ini film yang dibuat pada saat pandemi ya. Dan memang kan kalau pandemi ini nggak mungkin industri film kan banyak ya. Ada kameramen, ada kru yang terlibat di industri film ini juga besar banget. Jangan sampai mati juga. Jadi waktu kita bikin pun ketika ada saat PPKM kita terhalang, kita sempat pause syuting ini beberapa waktu ya Pak ya. Berapa bulan kita sempat berhenti syuting film ini karena kita ikut peraturan pemerintah gitu. Sampai akhirnya kita bisa syuting lagi, dan itu jangka waktunya itu bukan berarti baik-baik aja ya. Kendalanya kita udah bangun set pasar, set apa yang besar-besar, memang di lapangan kosong dan lain-lain, itu terpaksa diruntuhkan dan dibangun ulang itu Untuk dibakar. Jadi memang film ini serius dan susah-susah gampangnya itu karena memang memang
di saat pandemi ini sulit banget bikin film, apalagi ini film yang kayak memang syutingnya tuh banyak orang. betul harus banyak orang, dan aku nyebur ke kali juga, main di kampung berbulan-bulan dan beradaptasi sama lingkungan, dan menurutku kita di saat pandemi ini sangat sulit. Sampai sekarang hari ini tayang aja, ini aku udah bersyukur banget karena kita sudah mengundur tayangan ini sampai hampir 2 tahun ya Pak ya. Mungkin kesulitan jadi sutradara apa sih? Terus ada ketagihan nggak sih mau bikin film lagi mungkin ke depannya? Kalau ditanya ketagihan, aku seneng banget. Bahkan di handphoneku aku udah pernah ngomong tadi, aku udah nyatet 2 skrip film lagi. Saking aku tiba-tiba gara-gara film ini aku jadi seneng. Karena aku tadinya nulisnya ide konten ataupun nulis lagu, nulis lirik, nulis apalah yang aku suka kerja. Tiba-tiba aku malah nulis skrip gitu. Nah, film inilah yang memicu itu gitu. Dan kalau kesulitan jadi sutradara, apa ya, mungkin yang tadinya kan kalau orang konten itu nggak sampai cek lokasi, memastikan baju pemain, sampai potongan-potongan shotnya kayak gimana atau maunya gimana segala macam. Wah, ini memang nggak seperti yang dibayangkan. Dan kadang-kadang kita harus bangun jam 3 pagi karena jam 4 tuh ada yang di lokasi udah harus ready. Dan kadang-kadang kita baru selesai juga jam 2 pagi. Jadi waktu syuting film ini karena kita kejar-kejaran, kadang waktu itu 2 jam, 2 jaman, 3 jaman, dan itu tapi aku enjoy ya ngelihat hasilnya yang luar biasa. Untuk tapi gimana kita belajarnya berapa lama fightingnya? Fighting karena ini sebenarnya bukan film kayak apa ya, bukan kayak X-Men, bukan kayak Spider-Man ataupun Iron Man. Ini tuh film yang memang benar-benar real gitu, manusia real, bukan kamu kesambet tiba-tiba bisa terbang gitu. Jadi memang ini orangnya nggak bisa nyangkut di tembok, tapi gimana kamu bisa jadi pahlawan dengan apa yang ada sama diri kamu. Jadi memang film ini syarat akan motivasi juga sih buat anak-anak muda sekarang. Kalau kamu mau sesuatu, nggak ada yang instan, nggak ada yang kamu bisa kayak gini terus bisa jadi hebat. Ada prosesnya, ada tangganya menuju tumbuh gitu. Dan aku juga alhamdulillah banyak disupport pemain-pemain hebat kayak Grita Agatha yang udah pengalaman, ada Nasha Marcella, ada Yuda Keling, ada istri saya juga Aurel Hermansyah. Dan saya pada saat film ini menarik ini dari mulai masih PDKT dan hari ini premier udah tinggal menghitung hari mau lahiran gitu. Jadi film ini ada sejarah sendiri sih di hidup aku. Jadi kalau memang orang nanya film ini gimana, wah film ini sangat bermakna di hidup aku. Mungkin salah satu aku bisa jadi sama Aurel karena memang setiap hari ketemu gara-gara film ini. Gitu. Artinya ini kado ya buat baby kan. Bisa jadi. Kelahiran. Bisa jadi itu kado buat kelahiran. Bang Atta, kan itu ada Bunda Santi juga ya. Film kan ada arti gitu dilibatin gitu. Iya, kalau di sini memang kita melibatkan banyak cameo yang keren-keren ya. Ada Bunda Santi, ada Arsy Hermansyah, ada Raffi Ahmad, ada Mbak Nagita Slavina, terus ada Kang Yayan ya. Panji, terus ada siapa lagi ya? Oh, ada adik-adikku juga di sini. Ada Fateh Halilintar, ada Kahtan Halilintar, ada Soleha Halilintar, dan banyak sih. Ini seru banget. Jadi kalau kita nonton dari awal sampai habis tuh kayak nggak habis, ada terus cameo-cameo yang seru-seru dan nggak tegang gitu filmnya, kayak bener-bener kalau kamu nonton tuh kayak ketawa-ketawa, komedi. Apalagi ada Grita Agatha di sini. Lucu banget. Ini lucu banget. Dia menghidupkan momen di film ini sih. Oke. Grita, silakan. Kalau sudah cukup, terima kasih karena kita mau Nanti kritik lagi. lagi. Ada Soyang Malam. Pokoknya terus dukung perfilman nasional. Amin. Dukung film Asia Men. Ini adalah tontonan untuk keluarga, untuk semua umur, dan insya Allah akan memberikan motivasi yang baik untuk kita Amin. bisa bangkit menghadapi kesulitan apapun. Bangkit Bangkit. perfilman Indonesia. Atta, update Aurel lahiran Atta katanya mau